Oke, selamat datang lagi bersama dengan Bu Fani. Kita akan membahas tentang materi trigonometri. Tapi untuk materi trigonometri seperti ini, subbabnya kita hanya membicarakan tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, Bu Fani garis bawahi ya, Nak ya. Kenapa nggak menggunakan segitiga sama kaki atau tidak menggunakan segitiga sama sisi? Sebenarnya sama saja, Nak. Kalaupun kalian menggunakan segitiga sama sisi maupun sama kaki, kalau kalian belah jadi dua, dia akan bentuknya sama juga kan dengan segitiga siku-siku. Nah, untuk ciri-ciri untuk segitiga siku-siku Bu Fani nggak perlu menjelaskan kembali, karena segitiga siku-siku kan pasti kan kalian sudah mempelajari waktu SD, SMP. Nah, segitiga siku-siku itu kan pasti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, untuk totalnya semuanya ini, itu kalau misalnya kita tambahkan sudut pertama, sudut kedua dengan sudut ketiga, maka semua totalnya adalah 180 derajat. Nah, kalian harus memperhatikan, untuk trigonometri, hal yang paling mendasar atau rumus yang paling mendasar, kalian wajib memahami sin, cos, tan. Ketiga rumus tersebut biasanya digunakan atau memang selalu digunakan dalam trigonometri. Kemudian di dalam trigonometri tidak hanya ada sin sama cos sama tan, tapi dia juga memiliki sudut, yaitu namanya sudut theta, sudut alfa, sudut beta. Tapi pada saat ini Bu Fani hanya menjelaskan sudut theta. Kemudian, Bu, kok beda? Ada sudut theta, ada sudut alfa, ada sudut beta. Sebenarnya sama, Nak, kayak ibaratnya kalau kalian memahami x, y, z, itu kan variabel sama, cuma namanya saja yang berbeda beserta lambangnya, gitu ya, Nak ya. Oke, next, lanjut kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan rumus sin, cos, sama tan. Lihat di sini ada suatu sudut yang ada di sebelah bawah. Bu Fani tidak menggunakan yang sudut di atas, sudut yang di bawah saja, salah satu sudut, nanti kalian bisa mencarinya ya. Nah, untuk sin itu rumus umumnya atau rumus patennya itu depan per hipotenusa. Wow, bahasanya keren sekali ya, ada hipotenusa. Tapi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sisi miring, ya kan? Di sini ada sisi tegak, sisi tidur, di sisi ada sisi miring. Tapi kalau di dalam matematika bahasanya adalah hipotenusa, atau bisa disebut atau bisa disingkat dengan demi, ya, Nah ya. Nih, Bu Fani tulis di sini biar kalian tidak bingung, karena ada beberapa buku yang menggunakan nama lain. Mohon maaf kalau suka ada peringatan miring, ya, Nah ya. Ini seperti ini. Bebas kalian mau menggunakan hipotenusa atau miring ya, miring. Nah, jadi rumus sin itu depan per hipotenusa atau per miring, ya kan? Atau demi kalau Bu Fani sebut. Kalau cos itu sami, samping per miring. Kalau tan depan per samping. Nah, untuk depan, samping, sama hipotenusa pada gambar, ingat ini tidak paten. Hanya rumusnya saja yang paten. Kenapa gambarnya disebut tidak paten? Karena depan samping itu bisa berubah sesuai dengan apa yang diketahui. Jika sudutnya berada di bawah seperti ini, maka sisi di depan sudut, sisi di depan sudut kan di sini, itu disebut depan. Kemudian hipotenusa pasti miring dong, nggak mungkin kan dia tidur, ya kan pasti miring. Nah, sisanya baru samping. Itu kalau sudutnya ada di sebelah sini. Sedangkan kalau sudutnya ada di sebelah atas, maka sisi depannya mana? Yang di bawah sini. Karena sisi di depan sudut. Ini di depan, baru ini di samping, di sini hipotenusa. Gitu ya, Nak ya. Jadi kalian harus memahami bahwa kalau misal kalian mau menentukan depan sama samping, kalian pertama kali lihat sudutnya. Sudutnya ada posisinya di mana. Kemudian sisi di depan sudut itu disebut depan. Bukan di sini ya depannya ya, tapi di depan. Ini. Kalau sudutnya di sini, depannya di sini. Kalau sudutnya di atas sini, maka depannya di sini. Kemudian miringnya pasti miring, tinggal tambahin sisanya. Itu yaitu samping. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembahasan tentang rumus sin, cos, sama tan. Ingat ya, kalau gambar ini bisa berubah depan sama samping, tapi kalau rumus yang Bu Fani kotakin seperti ini itu adalah rumus paten. Yuk, mari kita lihat latihan soalnya ya. Di sini nomor 1 ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring itu A, sudutnya ada di sini, otomatis B-nya ini depannya kan. Nah, ini Bu Fani kasih ya.
depan. Nih, sorry. Oke. Bu Fani geser. Nah, sudutnya ada di sini, maka sisi depannya adalah sudut di depan sisi ini. Nah, ini depannya. Kemudian ini miringnya. Sisanya tinggal samping. Nah, karena rumus sin theta itulah demi, ya kan, depan per miring, depannya apa? Punya si B. Kita tulis di sini B. Kemudian miringnya apa? Si A. Oke. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan. Untuk yang cos, apa rumusnya? Samping per miring. Sampingnya mana? Sini kan, yaitu C. Miringnya itu A. Nah, untuk yang tan, depan samping, depannya B, sampingnya adalah C. Oke, paham ya? Oke, untuk yang nomor 2, Bu Fani tidak akan menjelaskan atau tidak menulis. Silakan kalian mencoba di rumah di buku catatan. Sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa. Jika sudutnya ada di atas ini, ingat ya, sudutnya ada di atas, maka sisi depannya mana? Yang ini atau yang ini? Kalau Bu Fani kasih clue, yang pasti yang jelas R-nya sebelah sini ya, itu yang miring. Oke, cukup sekian ya yang untuk yang nomor 2. Next, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri dalam Kartesius. Kartesius itu pasti kalian sudah mempelajari waktu SMP, ya, di mana ada sumbu X dengan sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu terdiri dari positif dan negatif, sedangkan sumbu Y juga positif sama negatif. Nah, untuk perbandingan trigonometri dalam Kartesius ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas 1 sama 2. Menurut Bu Fani, ini materi udah sangat paling berdasar kali, kalian harus memahami ini. Karena ini gerbang atau kunci membuka tentang materi trigonometri. Kalau kalian belum memahami trigonometri materi ini, maka kesannya akan kewalahan gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang trigonometri. Semoga ini dapat bermanfaat dan kalian jangan lupa banyak-banyak berlatih soal di rumah. Dimanapun kalian juga memiliki buku apapun, kalian boleh belajar tentang trigonometri. Oke.